Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, mungkin ada yang belum tahu atau ada yang terlupa bahwa Bojan Hodak sebelum menjadi seorang pesepak bola atau sebelum menjadi seorang pelatih, tetap menjadi orang biasa gitu ya, yang mencari pekerjaan, yang mana pernah waktu di kampung halamannya Bojan Hodak menjadi seorang pegawai, lalu menjadi seorang bos, atau kalau sekarang mah dikenal istilahnya supervisor gitu ya. Jadi dia tahu karakteristik karyawan, pegawainya bagaimana, dan bagaimana cara menghandle suatu masalah. Nah, ini sangat bermanfaat ketika dia sudah menjadi seorang pelatih gitu ya, bagaimana cara mengontrol emosi, berbicara dengan pemainnya tuh mengenai satu hal itu ya tertata gitu ya. Nah, ini juga memang karena karakteristik Bojan Hodak juga sebetulnya ya di saat dia harus memberikan motivasi berlebih, ya ada saatnya untuk marah-marah tapi ke arah positif gitu ya teman-teman. Nah, ini memang tidak terlepas juga dengan karakter yang sudah terbangun di Asia Tenggara. Kan dia sempat beberapa kali menangani beberapa tim yang ada di Asia Tenggara gitu ya, dan akhirnya berlabuh di Persib Bandung saat ini. Tidak terasa sudah 3 musim teman-teman, kurang lebih 3 musim gitu ya Bojan Hodak di Persib Bandung, dan ada dampak yang memang sangat terasa di situasional. Kondisi tim Persib Bandung semakin adem gitu ya, dan semakin tidak banyak rumors yang tidak enak teman-teman. Walaupun Bojan akhirnya buka suara mengenai beberapa kebijakan dari federasi maupun dari operator liga mengenai ya inilah beberapa hal yang terjadi sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman. Bojan Hodak menjawab beberapa pertanyaan yang memang menjadi keresahan kita semua lah, atau yang sedang viral yang ada menerpa Persib Bandung. Ini memang sudah langsung ditanggapi oleh Bojan Hodak. Penasaran jawabannya? Oke, langsung kita bahas teman-teman. Yang pertama, mengenai apa dulu nih? Mengenai perubahan venue dulu aja ya, atau mengenai perpindahan lapangan laga antara Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung tidak bisa dimainkan di Tangerang katanya. Nah, ini sebetulnya ya kalau dari segi panpel ya dua-duanya, atau dari panpel ya jelas rugi lah gitu ya, karena dikabarkan juga dipindahkan ke Bali ini memang tanpa penonton juga katanya di sana, sehingga ya jang naon gitu ya lebar kalau memang mau dipindahin mah. Kalau kita menjadi panpelnya, ini mah obrolan sesama media saja gitu ya. Jadi kalau kita menjadi panpel satu tim, ya udah, kalau tidak boleh di Tangerang, pindahinlah kemana gitu ya, mau ke Lampung katakanlah, atau mau ke Jawa Barat, kan banyak tuh stadion yang lain. Nah, mau tanpa penonton pun kan baik, asal ya tidak jauh-jauh, karena kan biaya operasional, biaya sewa lapangan dan lain sebagainya juga ini perlu diperhitungkan. Kenapa tiba-tiba dipindahinnya ke Bali gitu, yang jauh banget, dan katanya memang tidak boleh ada penonton juga, jang naon gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar teman-teman. Jangankan untuk tim Persib, bahkan panpel Persita sendiri saya pikir ya mereka juga kebingungan lah. Lalu siapa sebetulnya yang berniat memindahkan ke sana? Nah, ini yang belum terjawab, karena sebetulnya ya bukan masalah untuk Persib Bandung juga, karena kan Persib sebagai tim tamu nggak berhak ngatur-ngatur ini ngatur itu gitu ya, kecuali kita sebagai tuan rumah. Nah, kita setidaknya tahulah apa yang menjadi landasan dasar dipindahkan venue-nya. Namun dari keterangan pihak operator liga, juga dari I-League sendiri tidak memberikan alasan yang pasti kenapa dipindahkannya sampai jauh ke Bali gitu ya. Namun ya kita mendengar beberapa
kabar yang memang selentingan di manajemen, ya katanya tidak boleh menggelar pertandingan di sana. Sebetulnya ada dua opsi gitu ya, boleh menggelar tapi tanpa penonton gitu ya. Jadi lebih baik mengorbankan, ya tidak bolehlah untuk supporter Persita sendiri nggak boleh nonton, takutnya disusupi oleh Bobotoh, karena pasti Bobotoh akan datang ke Tangerang katanya gitu ya. Yang kedua ya sudah katanya pindah venue. Nah, pindah venue-nya ini tidak nyangka juga mungkin ya Panpel Persita sampai harus jauh ke Bali. Nah, makanya ya diantaranya kenapa tidak boleh ada penonton atau tidak boleh sama sekali dihadiri oleh kedua supporter, karena takut keulang lagi kejadian rusuh katanya pada saat laga terakhir Persita menghadapi Persib Bandung di akhir-akhir musim kemarin teman-teman, di bulan Juli atau Juni gitu ya. Nah, ini yang memang diantisipasinya seperti itu, walaupun waktu itu gitu ya, waktu kejadian rusuh itu katanya bukan melibatkan Bobotoh ya, walaupun di luar stadion oke lah ada aksi mungkin dari supporter tim lain yang tidak bermain gitu ya, namun ya pihak keamanan kepolisian kan nggak mau tahu, yang penting ada unsur Bobotohnya di situ, ya sudah berarti ya jangan terulang lagi katanya gitu, untuk antisipasi saja. Nah, ini juga memang ada beberapa plus dan minusnya. Plusnya Persib Bandung mungkin pemain asingnya bisa sedikit rehat dulu gitu ya di Bali teman-teman, karena Bojan Hodak dengan kondisi dipindahkannya venue ke Bali ini bisa sedikit apa yang merubah masa istirahat recovery-nya menjadi lebih cepat. Jadi kalau memang asalnya tidak dipindahkan gitu ya, kan bermain tanggal 27. Jadi Bojan akan berangkat ya setidaknya sama juga gitu ya besok dan tanggal 25, dan karena ini venue-nya dipindahkan ke Bali juga, jadi tetap berangkatnya besok teman-teman ke Bali gitu ya. Jadi biar agak sedikit istirahat dan ya bisa menikmati, mungkin di sana dikasih treatment khusus gitu ya. Khusus kalau pemain-pemain mah bisa nginder dulu lah, jalan-jalan di Bali dulu teman-teman, biar tidak terlalu stres gitu ya, karena pertandingan padat. Dan Bojan Hodak juga menyadari bahwa bukan hanya kali ini saja venue di Liga Indonesia itu bisa dipindah-pindah, bahkan ya dari musim kemarin juga bisa, bahkan bukan hanya dipindahin, diundur, ditunda, dibatalkan juga bisa katanya. Jadi sudah tidak heran dan saya tidak aneh katanya dengan ya keadaan di sepak bola Indonesia ini. Jadi ya selama 3 musim Bojan udah banyak belajar gitu ya tentang ya pengalaman sepak bola di negeri kita ini teman-teman gitu ya. Nah, ini yang mana Miro Petrisz pun mengamini bahwa menu latihan Persib akan sedikit berubah. Tadinya akan banyak mungkin taktik A, taktik B gitu ya untuk meningkatkan kebugaran tubuh, tapi dirubah semua karena mepet banget teman-teman perjalanan ke Bali, dan juga ya dilanjutkan nanti akan langsung ke Thailand katanya. Jadi hanya recovery untuk penyegaran tubuh saja, jadi tidak diberikan menu yang berat-berat, hanya latihan ringan lah gitu ya. Jadi takutnya ya belum main udah cedera, apalagi kan rentan gitu ya, tubuh tuh rentan cedera, apalagi kalau udah capek, banyak pikiran, riweuh, wah ini gampang banget cederanya teman-teman itu. Nah, ini teman-teman ada satu informasi yang menarik lagi gitu ya, yang mana kan kita sering menanyakan mengenai Adam kiper gitu ya, karena ada 2 orang Adam di Persib Bandung saat ini, ada Adam kiper dan Adam gelandang, yang mana Adam kiper ini adalah Adam Priestbeck. Nah, ini juga mungkin ketika ditanyakan kepada Bojan Hodak kenapa belum pernah diturunkan di Super League ini gitu ya, ini pun sama jawabannya dengan yang sudah kita bikinkan videonya tadi pagi, yang sebelum Bojan Hodak melakukan wawancara ya kita sudah kabarin teman-teman, dan jawabannya 11-12 sama teman-teman. Jadi menurut Bojan Hodak adalah ketika kebutuhan skema bermain ini sudah diterapkan H-2 katakanlah gitu ya, jadi pemain-pemain siapa yang akan dibawa ke away itu sudah ditentukan teman-teman. Bahkan ya kalau memang seandainya Adam Priestbeck dibawa, dia harus merubah satu skema lagi, yang mana pemain lain harus dikorbankan
agar tidak bermain gitu. Nah, ini Bojan Hodak tidak maulah karena menurut Bojan Hodak masih ada Teja Pakualam yang bermain baik, semakin baik katanya dari laga ke laga. Makanya ya tidak salah saya memasang kembali Teja Pakualam pada saat pertandingan menghadapi Arema FC kemarin gitu ya. Jadi ya tidak salah memang Teja Pakualam menjadi man of the match gitu ya, dan memang Adam Priesbeck menurut Bojan Hodak ya saat ini posisinya memang sudah pulih, tidak ada cedera sama sekali, dan di latihan normal tinggal waktu bermain saja. Nantilah lihat katanya kapan waktunya, ya lihat saja. Jadi Bojan Hodak memang tidak merinci kapan Adam Priesbeck ini akan bermain gitu ya. Namun seperti yang sudah kita sampaikan, Bojan mengatakan satu hal yang menjadi hal yang penting gitu ya, yang jadi concernnya adalah Adam Priesbeck tidak dibawa karena terkait regulasi saja. Jadi bukan berarti karena cedera atau bukan berarti karena hal lain katanya. Jadi karena regulasi dan Persib mempunyai kiper yang bagus yaitu Teja Pakualam. Nah, kita nggak tahu teman-teman apakah nanti ke Bali menghadapi Persita Tangerang ini ya Adam kiper ini dibawa atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak dibawa, kemungkinan akan bermain ya begitu di bulan Oktober gitu ya, sesuai yang teman-teman Boboto tahu selama ini. Namun ya kalau memang akhirnya dibawa, kita juga nggak tahu apakah akan diturunkan dari menit awal atau tidak gitu ya, karena Bojan selalu bilang bahwa Teja Pakualam masih bagus, dia bermain baik di pertandingan sebelumnya karena pemain yang baik yang tampil di pertandingan sebelumnya ataupun yang bermain atau berlatih secara baik itu yang akan tampil gitu ya di starting 11 setiap pertandingannya. Nah, ini kita tunggu kabar selanjutnya mengenai Adam kiper ini atau Adam Priesbeck ini teman-teman gitu. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah menariknya, yang mana Bojan Hodak mengomentari masalah Bobotoh gitu ya, mengenai pesan di media sosial yang sudah kita bahas juga sebetulnya di video tadi siang. Namun ini diperinci lagi, diperjelas lagi oleh Bojan Hodak maksud saya, tegas gitu ya. Dia secara tegas mengatakan bahwa Persib Bandung mempunyai jutaan penggemar. Katanya Bobotoh ini ada jutaan, belasan juta penggemar di seluruh dunia. Ya, kita sebutnya salam dunia gitu ya. Yang mana katakanlah dari 13 juta penggemar itu 12.999 orang memberikan pesan positif kepada Persib Bandung gitu. Nah, hanya satu orang saja yang memberikan review buruk, kesan yang mencaci maki, lalu juga kesan yang sangat merendahkan. Nah, ini satu orang ini ternyata setelah dicek dia hanya fake account atau akun palsu dan memang tidak ada positifnya untuk mendukung Persib Bandung. Jadi sudah dipastikan dari jutaan penggemar ini hanya satu orang saja, dan itu pun bukan supporter Persib Bandung katanya gitu ya teman-teman. Makanya ya Bojan mengatakan kepada seluruh pemain Persib Bandung, kita tetap fokus kepada tujuan awal, kita bermain bola. Apalagi ini di Persib Bandung punya jutaan penggemar, bisa saja ada komentar yang negatif, yang positif itu tidak terlalu dimakan hati katanya. Kita tetap fokus dengan pekerjaan kita sebagai pesepak bola saja, ya dihiraukan saja hal-hal yang negatif katanya. Jadi jika teman-teman kemarin yang merasa mencaci maki gitu ya, yang merasa berkomentar buruk bukan kritikan gitu ya, nah ini ya dikatakan Bojan, kalian bukan bobotoh katanya. Gitu saja secara tegas dan singkat teman-teman gitu ya. Jadi kalian bukan bobotoh jika memberikan review buruk kepada Persib Bandung. Namun berbeda kalau memberikan kritik, silahkan kritik yang membangun, kritik sekeras-kerasnya kritik, ya bagaimana sih gitu, mangga saja. Tapi asal jangan cacian dan makian teman-teman, apalagi mengusik kehidupan pribadi keluarga pemainnya, itu sangat di luar jalur sepak bola sama sekali lah. Jangan dibandingkan dengan luar negeri atau di Eropa ya, walaupun katanya di Eropa juga sama seperti itu ya, ya nggak sesuai atau tong pipiluan gitu ya. Ada kita mah budaya timur, budaya yang someah gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita lebih bijaksana lagi dalam
menentukan jari kita ke arah mana nih untuk mengetahui berita di media sosial gitu ya. Kalau di sini mah insya Allah kita memberikan hal yang positif terus ya teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotos, salam dunia.